Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Saya percaya saat ini saudara diberkati Tuhan, karena bukti nyata sampai saat ini kalau kita masih boleh ada dalam persekutuan ibadah kita, itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu mari kita mau bersyukur untuk segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita mau satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dalam ibadah online kami, ibadah minggu kami Tuhan, kami percaya Engkau masih memberkati kami sampai saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu masih ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mohonkan urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu biarlah mengalir dalam setiap kehidupan kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di saat kami menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami Tuhan, Roh Allah bertahta dalam setiap ibadah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau katakan satu nyanyian. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di tempat kami Tuhan, di hati kami Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, oh, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembahmu Yesus. Oh, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saudara, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya ketika kita bersama Yesus, kita mampu melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita katakan pujian. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Haleluya. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Bersama Yesus, haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi,
tapi Yesus dalam. Katakan dengan iman, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Untuk itu saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidup kami Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Mari katakan, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Yesus kekuatan di hidupku. Mari sambil kita persiapkan hati kita. Angkat tanganmu saudara, katakan, ku sembah. Kau Bapa, Kau sahabat kami Tuhan. Kau yang memperdulikan setiap kami Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Seluruh hidupku walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan percayakan lagi dalam hidup kami, untuk waktu yang diberikan, untuk semua yang terbaik yang pernah Kau berikan dan masih memberikan kepada kami, apa yang terbaik dari hasil karya-Mu di atas kayu salib, membenarkan kami, menguduskan, bahkan merencanakan untuk kami satu tujuan hidup yang baik. Pada akhirnya kami boleh menjadi mempelai wanita-Mu. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengingini kami dengan cemburu, dan kami tidak mau menyerahkan hidup kami kepada yang lain kecuali kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, urapi kami semua, biar firman-Mu selalu senantiasa menjadi berkat, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang ada di rumah-rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya semuanya baik-baik, seperti jiwamu juga baik-baik. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Harapan saya kita persiapkan hati kita dengan baik, persiapkan agar kita tidak terlewatkan begitu saja, tapi firman Allah menjadi berkat untuk kita. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dengan satu tujuan. Jadi hidup kita harus mempunyai satu tujuan. Jangan hidup tanpa tujuan. Ini orang yang paling celaka, paling malang. Hidupnya tidak ada tujuan. Ini hidup yang sia-sia namanya. Ya, dulu hidup kita tidak punya satu tujuan yang benar. Itu hidup yang dipakai hanya untuk melakukan dosa, keinginan daging, kosong dan hampa. Jadikanlah hidup ini bermakna, punya arti, dan punya tujuan yang benar. Pertanyaannya,
Apa tujuan hidup kita yang benar, yang baik? Akan saya jawab, memuliakan Allah. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Allah. Bukan diciptakan untuk kita, untuk kepentingan kita, untuk kepuasan daging, keinginan mata, bahkan hidup jumawa. Tapi dari semula Allah menjadikan manusia dengan satu tujuan, punya makna dalam hidupnya. Puji Tuhan. Sebuah perusahaan tanpa tujuan, tanpa target, lama-lama perusahaan itu ditutup. Ya, semua perusahaan pasti ada satu tujuan, ada satu target yang dicapai sehingga perusahaan itu bisa jalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat, seorang yang hidupnya waktu itu hanya untuk membunuh, menganiaya. Hidupnya tujuannya itu. Tapi satu ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Rasul Paulus yang namanya Saulus waktu itu berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, maka Rasul Paulus diubahkan Tuhan dari hidup sia-sia, dari hidup dengan tujuan hanya untuk memuaskan amarahnya. Ya, perbuatan yang bodoh itu, kemudian dia menjadi seorang yang sangat berguna. Karena dia tahu sekarang hidupnya mempunyai satu tujuan. Karena itu dia bilang dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Mari kita baca dulu. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Rasul Paulus ini dalam berlari-lari bukan tidak punya tujuan. Atau kalau dia ibaratkan dirinya sebagai seorang petinju, maka dia katakan saya punya tujuan, sasaran. Inilah hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Ya. Jangan manusia hanya hidup untuk makan saja, hanya hidup untuk senang-senang saja, hanya mengejar kepentingan-kepentingan yang sementara saja, yang fana. Ada orang terlalu mengutamakan karier, terlalu mengutamakan dia punya pendidikan, terlalu mengutamakan belajar, profesi atau apa saja. Ya, nanti saudara kehilangan sasaran yang sebenarnya. Ya, Alkitab adalah sumber segala sesuatu, informasi yang sangat baik untuk kita. Sebenarnya tujuan apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kenapa kita masih diberi hidup? Dan kalau kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah, ini Rasul Paulus sekarang. Bagi saya sekarang, kalau saya masih boleh hidup bagi Kristus. Terus, dan mati adalah keuntungan. Kalau dia mati, dia bilang ini suatu keuntungan. Tapi kalau saya masih bisa hidup, saya hidup bagi Kristus. Terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, kalau saya hidup sekarang ini, masih hidup, itu artinya bekerja untuk apa? Memberi buah. Buah itu dinikmati bukan Rasul Paulus. Sebuah pohon yang menghasilkan buah itu dinikmati oleh orang lain. Banyak orang yang menikmati itu buah, bukan orang itu. Jadi kalau Rasul Paulus bilang, kalau aku hidup bekerja untuk memberi buah, berarti Rasul Paulus mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan untuk orang sesamanya.
Jadi tujuan hidupnya jelas sekali. Kalau saya harus hidup saya adalah untuk Kristus. Bekerja untuk memberi buah. Coba dilanjutkan ayat 22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, kalau aku masih harus hidup, bekerja untuk memberi buah. Sekian. Nah, demikianlah hidup kita dulu. Saya tidak tahu saudara, tapi hidup saya dulu juga seperti satu kesia-siaan. Pagi bangun sudah berpikir pekerjaan, ya, mencari keuntungan. Malam hari mau tidur juga demikian, sampai larut malam, kadang-kadang sampai jauh malam. Tidak ada satu sasaran yang benar, tujuan yang benar. Ya, jadi hidup kita dulu sebelum mengenal Kristus, seperti Paulus sebelum dia berjumpa Tuhan di perjalanan menuju Damsyik, Rasul Paulus itu hidupnya sangat-sangat sia-sia. Setelah dia berjumpa Tuhan, dia berkata, hidupku kalau bisa hidup bagi Kristus dan bagi sesama, yaitu bekerja, melayani, memberikan buah kehidupan untuk dinikmati oleh banyak orang. Itu tujuan hidup Rasul Paulus. Nah, sekarang Tuhan setelah menebus kita dengan darahnya yang kudus, membeli kita, memiliki tubuh kita, ya, apa yang harus kita buat? Apakah Tuhan tebus kita dengan darah, kita menjadi orang percaya hanya cukup segitu, mengerti sampai di situ, lalu apa yang kita buat? Tidak melayani Tuhan. Malah kita setelah itu terlalu mengutamakan karier kita, pekerjaan kita, harta kita, usaha kita, bahkan kita rela meninggalkan ibadah, jam-jam ibadah, jam-jam melayani hanya untuk kepentingan ini. Apakah sebegitu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tidak. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah? Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Allah diam? Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu dibeli. Kita ini dibeli dan lunas, berarti kita bukan milik kita sendiri. Hidupku bukannya aku lagi untuk kita, tapi untuk anak Allah, kata Rasul Paulus. Terus, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. nah, karena itu muliakan Allah dengan tubuh ini, dengan hidup ini. Tapi dalam terjemah lain, muliakan Allah dengan tubuh dan dengan rohmu juga. Jadi jelas tuntunan Tuhan, kesaksian Rasul Paulus, bahwa hidup ini punya satu tujuan. Jangan hidup tidak punya tujuan. Nah, bagaimana, pertanyaannya, bagaimana saya hidup memuliakan Tuhan itu? Tadi 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, muliakan Tuhan dengan tubuh ini. Tubuh kita selagi bisa bergerak, bisa hidup, ada roh di dalamnya. Jangan kita buat untuk memuaskan hawa nafsu, hidup dalam dosa, hidup dalam kepentingan-kepentingan yang seluruhnya hanya untuk kita. Ya. Tubuh yang ada ini perlu dijaga, perlu dijaga kesehatannya, perlu.
dijaga dia punya kebersihan, perlu dijaga supaya tidak melakukan dosa, tidak menyerahkan anggota tubuh ini kepada dosa, perlu. Sebab tubuh ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menyebabkan tubuh sakit. Ya, itu wajar. Bukan berarti terlalu takut dan cemas dengan tubuh ini, tidak. Tapi supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, ya, dengan makan yang cukup, dengan istirahat yang cukup, dengan memberi gizi-gizi yang cukup, karena itu juga diperlukan. Itu hikmat yang Tuhan berikan supaya kita sehat. Orang yang sehat bisa mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan dengan baik. Orang yang tidak sehat bagaimana? Kita bertanya kepada yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan, dokter, tidak salah. Makanan apa yang saya harus makan dengan baik? Kita kontrol kesehatan kita. Apa yang kita tidak boleh makan? Ya. Apa yang harus saya buat, dokter? Ditanya dokter. Ya, tidak ada salahnya juga. Betul lah. Nah, tapi kalau untuk berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan ini, maka seorang dokter juga bertanya kepada seorang pendeta juga tidak salah. Karena pendeta yang diberi karunia oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan, isi hati Tuhan itu untuk kita manusia. Untuk orang dagang, untuk pejabat dan sebagainya, tempat bertanya adalah seorang pelayan Tuhan. Ya, dia bisa menunjukkan hal-hal yang apa keinginan Tuhan. Nah, salah satunya hari ini jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari hidup ini. Kalau kita masih diberi nafas ini, apa yang dibutuhkan dari kita oleh Tuhan? Yaitu supaya tubuh kita ini memuliakan Dia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, Ya, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu aku menasehatkan engkau, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya, sebagai persembahan yang hidup, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini Itu adalah ibadahmu yang sejati. jadi Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang apa? Hidup. Tolong diulangi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang sebagai hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan berkenan. kepada Allah. Jadi bukan tubuh yang dipakai sembarangan. Dikhususkan tubuh kita. Tidak bersentuhan dengan dosa anggota-anggota tubuh kita. Serahkanlah anggota tubuhmu, kata Roma, untuk melayani Tuhan, memuliakan Dia. Jangan serahkan anggota tubuhmu untuk berbuat dosa, jadi hambanya dosa. Tapi serahkan anggota tubuhmu jadi hamba kebenaran, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan selama masih ada nafas ini. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi tubuh yang bagaimana? Yang kudus. Yang apa? Berkenan. Berkenan itu artinya hidup kita sesuai dengan pola pikirnya Allah, bukan pola pikir kita.
Kapan orang dikatakan berkenan kepada Allah? Dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah itu berkenan pada Allah. Waktu Saul jatuh dalam dosa, ketidaktaatan, Tuhan berhentikan dia jadi raja. Tuhan mengangkat seorang yang namanya Daud. Apa kata Tuhan? Aku telah menemukan seorang untuk menggantikan Saul. Aku mengangkat Daud karena dia hidupnya berkenan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, tambah yang berkenan. Ya, mentaati segala perintah Tuhan, menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Ya, Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, ya. seorang yang berkenan di hatiku. Dia berkenan. Apa artinya kita memberikan tubuh kita melayani, ada di gereja, banyak orang masuk ke gereja, tapi tidak mempersembahkan tubuhnya sebagai yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sekian, terima kasih. Jadi jangan ikut cara dunia. Makanya di dalam Roma 12 tadi disambung, sebab itu berubahlah, ya toh, oleh pembaharuan budi, akal budi, pola pikir kita. Coba baca dulu ayat 2 dari Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Iya. tetapi Terus, berubahlah oleh pembaruan budimu. budi kita, budi pekerti, pola pikir kita harus berubah. Terus, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Terus, apa yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada yang Allah, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. yang sempurna. Jadi pola pikir kita harus berubah. Dulu pola pikir saya ini. Sekarang setelah mengenal atau dikenal Tuhan, kita berubah dalam pola pikir kita, ditaruh untuk dicocokkan dengan pola pikirnya Allah. Ini pola pikir yang berubah, berubahlah. Jangan seperti pola pikir orang tidak percaya dan orang dunia. Itu yang pertama, untuk memuliakan Tuhan kita harus tahu tubuh ini. Tubuh kita harus dirawat, tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Karena banyak orang merawat tubuhnya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi ada orang yang mengerti bahwa sekarang hidupnya ini untuk kemuliaan Tuhan, dia rawat tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Tidak salah. Makan makanan bergizi, makan obat kalau sakit, tidak salah. Pergi ke dokter, tidak salah. Yang tidak boleh itu pergi ke dukun. Percaya yang tidak dikenang sama Tuhan. Ya. Lanjut, apa yang harus kita buat untuk bisa memuliakan Tuhan itu? Rasul Paulus bilang apa tadi dalam Filipi 1? Aku bekerja untuk apa? Memberi buah. Tolong dibaca lagi ayat 22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Kalau aku masih harus hidup, Rasul Paulus bilang, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. selama hari masih siang, masih hidup, bekerjalah untuk apa? Memberi buah. Jadi hidup yang berbuah-buah adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Rasul Paulus bilang, kalau aku hidup, aku kerja, melayani untuk memberi buah. Buah itu hidupnya berguna untuk Tuhan dan berguna untuk sesama. Karena buah dari sebuah pohon tidak dinikmati pohon itu, dinikmati orang lain. Itu yang dimaksud berbuah untuk dinikmati sesama. Ya.
Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat selanjutnya kita baca. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, Aku pokok anggur yang benar, kata Tuhan. dan Bapakkulah pengusahanya. Iyalah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. supaya ia lebih banyak berbuah. Terus, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. ya, ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Ya. yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, ini kalau hidup kita berbuah-buah, Yesus berkata, Bapakku dipermuliakan. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen yang ditanam di dalam rumah Tuhan, yang ditanam di dalam kerajaan sorga, dijadikan warga kerajaan sorga, kita harus membuktikan bahwa hidup kita sebagai warga sorga yang berbuah-buah. Berbuah-buah banyak. Supaya Bapa kita di sorga itu dimuliakan melalui hidup kita yang berbuah-buah. Dalam Galatia 5, di situ dikatakan ada 9 macam buah-buah roh. Cukup banyak. Coba kita baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, setia, kelemah lemah lembutan, lembut, penguasaan diri. self control. 9 buah roh. Pertanyaannya, apa saya sudah menghasilkan 9 buah roh ini dengan baik? Kalau sudah, kita memuliakan. Kamu memuliakan Bapa kalau kamu mempunyai buah-buah roh. Persembahkan tubuhmu dan persembahkan rohmu, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Itu diperoleh kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, baru kita bisa berbuah-buah roh. Kalau Roh Kudus itu tinggal permanen dalam hidup kita, itu kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup. Buah kasih, buah damai sejahtera, buah sukacita. Sukacita di tengah-tengah sekolah corona ini. Sukacita karena kita tahu bahwa sementara ini pasti Tuhan tidak membiarkan kita. Jadi Tuhan memelihara kita, walaupun tidak sepi masalah, tidak sepi apa dan sebagainya. Nah, sementara ini yang biasa berbuah daging itu berhenti. Karena buah daging itu tidak memuliakan Tuhan. Itu dikisahkan Galatia 5 ayat 19. Itu hasil daripada perbuatan daging, tidak memuliakan Tuhan. Coba kita baca. Galatia 5 ayat 19. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, Ya. hawa nafsu, Ya. penyembahan berhala, Ya. sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, Ya. roh pemecah, Ya. kedengkian, Ya. kemabukan, Ya. pesta pora, dan sebagainya. Ya. Semua itu apa? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Itu tidak memuliakan Tuhan. Dulu kita lakukan itu. Tubuh kita melahirkan itu, menghasilkan buah daging itu. Sekarang di dalam Kristus, Rasul Paul bilang, aku jadi ciptaan baru.
Aku jadi manusia baru. Aku menjadi satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang menghasilkan begitu banyak buah dalam hidup, sehingga dengan buah-buah yang ada itu Tuhan dipermuliakan. Kenapa ya dulu hidupnya begitu, sekarang berubah? Orang-orang pada bilang pada zaman itu, bukankah dia ini menganiaya kita, menganiaya jemaat? Bukankah dia itu tuh dulu? Loh, kok sekarang memberitakan Injil? Orang jadi heran. Kehidupannya berubah. Memberitakan Injil, jadi pelayan Tuhan. Sekarang Rasul Paulus sendiri banyak menderita. Di penjara. Karam kapal. Sakit. Orang menjadi heran. Loh, kok dulu begini, sekarang modelnya begini. Nah, dengan melihat perbedaan dulu dengan sekarang, itu sudah tanda orang bisa memuliakan Allah. Jadi hidup kita harus dulu dan sekarang beda. Kalau dulu dan sekarang tidak ada bedanya. Apakah hidup itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan? Tidak. Harus ada perbedaannya. Jadi kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, anak Tuhan, orang harus melihat anak Tuhan atau anak setan kita ini. Anak Tuhan itu memuliakan Bapa, anak setan memuliakan setan. Ya. Udah banyak orang masuk gereja, minta maaf ya, tapi tidak memuliakan Tuhan. Nanti kalau kita boleh lagi kesempatan bergereja di tempat ibadah kita, mari kita sudah berubah hidup kita. Kita sudah mengerti di dalam sekolah corona ini tidak bisa kumpul di tempat ibadah, tidak sembarangan bisa keluar, harus stay home, tidak bisa terbang sini terbang sana dengan bebas. Stay home, diam. Ya. Kesempatan ini kita pakai banyak memeriksa hidup, introspeksi diri, merendahkan hati, banyak berdiam diri, banyak kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Ini wabah ini seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota kita, tidak, seluruh dunia. Tidak ada satu pun yang tidak kena wabah sampar ini. Ya, korbannya tidak satu, hanya orang Indonesia, tidak, banyak. Ya. Inilah waktu di mana kita belajar untuk menghasilkan buah-buah hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, maka ada konsekuensi dari kehidupan yang tidak menghasilkan buah. Saya ingat itu pohon yang ditanam sudah 3 tahun, dalam Injil Lukas ini ceritanya. Ya, 3 tahun ditanam di kebun anggur, itu pohon ara, tapi tidak menghasilkan buah. Lalu si pemilik itu datang melihat, loh ini kan sudah 3 tahun di sini, mana buahnya? Tidak ada. Kalau begitu tebang saja. Lalu si penunggu taman itu berkata, Tuhan, kasihlah 1 tahun lagi. Kalau bisa 1 tahun lagi, nanti saya cangkul tanahnya, nanti saya kasih pupuk, supaya tahun depan dia berbuah. Oke, aku tambah 1 tahun.
Tapi kalau tahun depan tidak berbuah, potong. Kita juga diperhadapkan seperti itu, saudara. Kalau kita masih diberi kemurahan Tuhan, ditambah, hidup kita ditambah, ini maksud Tuhan untuk menghasilkan buah. Tuhan itu bilang potong, dibilang jangan Tuhan. Biarlah saya pupuk supaya bisa menghasilkan buah. Kehidupan yang tidak berbuah, tidak memuliakan Allah, ancamannya potong. Potong. Coba baca Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia Ya, pada akar pohon, kapak sudah tersedia pada akarnya pohon. dan setiap pohon yang tidak menghasilkan Setiap buah pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang tebang. dan dibuang ke dalam api. Nah, itulah. Jadi maksudnya Tuhan hasilkan buah. Buah pertobatan. Buah kasih. Buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, kata Tuhan, kapak sudah standby, siap untuk potong itu pohon. Karena hanya dengan hidup berbuah, maka kita memuliakan Tuhan. Rasul Paulus bilang, kalau saya masih diberi hidup, saya bekerja untuk memberi buah. Bukan hidup yang sia-sia, yang hanya mementingkan karir, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Itu juga kita akan butuhkan, dan itu juga yang akan membuat Tuhan memberkati kita. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, ilmu kita, semuanya harus dikembalikan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala kemuliaan. Itu yang kalau kita mau mengerti. Ya. Pada minggu lalu dengan tema kebangkitan orang muda, saya sampaikan mengenai keledai yang tertambat. Keledai muda yang tertambat. Di dalam Injil Matius, keledai muda yang tertambat dengan keledai induk, ya, dua-dua dilepaskan. Dan setelah keledai muda yang ditambat itu dilepaskan, lalu Tuhan Yesus naik ke atas keledai muda, menunggangi. Karena Tuhan bilang, lepaskan itu keledai muda, aku perlu dia, aku perlu. Kenapa Tuhan melepaskan kita dari ikatan tambatan daripada dunia, tambatan daripada dosa, tambatan dari kepentingan, tambatan ini? Kenapa? Maksud Tuhan untuk apa? Supaya hidup kita ini, kalau kita pikir siapakah aku ini Tuhan, aku masih dibutuhkan Tuhan. Siapa saya? Tuhan bilang aku perlu kok, aku mau tunggangi dia. Nah, ketika masuk di Yerusalem, semua orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Adakah mata melirik kepada keledai? Ini keledai ini, bukan onta. Adakah mata melihat keledai? Adakah orang mengatakan, luar biasa ini keledai? Nggak ada. Yang dimuliakan siapa? Tuhan. Tuhan Yesus yang dimuliakan, dieluk-elukan orang. Keledai itu juga menikmati. Orang menghamparkan jubah-jubahnya di jalan di mana keledai itu akan lewat. Tuhan Yesus lewat. Jadi keledai itu juga menikmati. Menginjak hamparan mantel, ya selimut atau apa saja, karpet yang bagus mungkin. Keledai itu juga menikmati, menginjak.
Tapi bukan keledai itu yang dimuliakan. Keledai itu memuliakan Tuhan. Dia mau dilepaskan, dia mau dipakai, dia mau diduki oleh Tuhan. Mau. Keledai itu berguna. Tadinya cuma tertambat. Berapa banyak orang muda yang tergugah hatinya untuk menyediakan waktu melayani Tuhan. Saya tidak pernah mencegah kamu, kalau mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi sekali, mau jadi apa saja, silakan. Tapi jangan berhenti lewat profesi kamu itu juga. Muliakanlah Tuhan itu. Muliakan Tuhan lewat profesimu. Memang ada kawan-kawan saya yang dokter menyerahkan hidupnya jadi pendeta, hamba Tuhan. Pendeta tidak mungkin jadi dokter. Tidak bisa jadi dokter. Dokter bisa jadi pendeta. Istimewa kan? Nah itulah. Pendeta tidak jadi dokter. Pendeta tidak tahu kasih obat. Orang ini sakit perut, obat apa ya? Tidak tahu. Tapi kalau dokter jadi pendeta, banyak teman saya, banyak. Insinyur jadi pendeta, banyak. Banyak. Pendeta jadi insinyur, tidak bisa. Dibangun rumah, tidak pandai dia menghitung. Ya. Apapun profesi saudara itu, belajarlah satu hal dengan satu tujuan, satu pikiran. Hidupku harus memuliakan Tuhan. Karirku juga harus memuliakan Tuhan. Profesiku harus memuliakan Tuhan. Karena aku diciptakan dalam Kristus Yesus. Segala yang dijadikan dengan namaku, kata Tuhan melalui Yesaya, semuanya diciptakan untuk kemuliaanku. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Jadi mari kita menghasilkan buah. Ya. Yang berikut, bagaimana caranya supaya saya bisa memuliakan Tuhan? Hiduplah sebagai anak terang. Jangan hidup dalam kegelapan lagi. Kegelapan, kata firman Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi hidup sebagai terang, orang itu baru bisa berbuah-buah banyak. Hidup dalam kegelapan tidak ada hasil, nggak ada hasil. Anak terang, semuanya terang, berbicara terang, terus terang, terang terus. Ya, Efesus pasal 5 ayat 8, 9, 10. Mari kita baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kamu gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang kamu ini terang di dalam. Dulu kita ini gelap. Rasul Paul dulu hidupnya nama Saulus itu gelap. John Joseph itu dulu gelap. Sekarang dalam Kristus Yesus yang menebus aku dengan darah yang mahal, membeli kita dengan darah yang mahal. Hidup kita sekarang hidup dalam terang. Terus, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita harus hidup sebagai anak-anak terang, jangan anak-anak kegelapan. Suaminya terang sama istri, istrinya juga terang, surat terbuka. Rasul Paul bilang dalam Korintus, kamulah surat terbuka yang bisa dibaca orang. Kamu surat Kristus. Orang bisa baca, bisa melihat karena terang. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan.
Terus dibaca. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Terang hanya berbuah kebaikan, dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan, kembali pikirkan apa ya yang berkenan. Orang hidup dalam gelap tidak ada buahnya. Tapi kalau hidup dalam terang ada kebaikan, betul? Berbuah kebaikan, ya betul ya. Nah, ada berbuah-buahnya, ada gunanya hidup itu. Tuhan sayang, jangan dulu potonglah, jangan. Ya. Jadi hidup sebagai anak terang. Jangan berdusta. Dusta itu kegelapan. Suami terbuka, surat yang terbuka pada istri. Istri surat terbuka pada suami. Anak-anak demikian, surat terbuka dari kehidupannya untuk orang tuanya. Demikian pun orang tua jadi teladan dalam kehidupan terang. Ya. Kalau kita hidup dalam terang, senang sekali. Paling tidak enak hidup dalam gelap. Pernah saudara tidur malam-malam, tengah malam jam 1, jam 2, atau jam 3 terbangun, gelap gulita. Kenapa? Mati lampu. Biasanya kan tidur orang pakai lampu kecil, toh. Mati lampu, gelap. Ketika kita mau bangun, mau ke arah kamar mandi aja tidak punya arah, betul ya? Ngeraba-raba di mana kamar mandi. Tidak enak hidup dalam gelap. Ini sudah mau buang air kecil, sudah mau pipis katanya. Tapi gelap bagaimana? Mau mana? Mau cari pintu di mana? Tidak tahu. Hidup dalam kegelapan itu tidak enak. Tidak ada buahnya. Ya. Hidup dalam terang, tahu jalannya ke surga. Siapa jalannya ke surga? Yesus. Yesus bilang, akulah terang. Terang apa? Terangnya dunia. Barang siapa berjalan bersama aku, dia berjalan di dalam terang. Tidak ada kegelapan di dalam dia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa berjalan dengan aku, kata Tuhan, dia berjalan dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita hidup dalam terang, banyak sekali keuntungannya. Hidup dalam gelap, gelap gulita, meraba-raba, tersandung-sandung. Ya, karena gelap. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita lanjut. Apa kira-kira hidup yang selalu memuliakan Tuhan itu? Banyak berterima kasih. Bangun tidur, terima kasih. Sudah makan pagi, terima kasih. Menikmati makan siang, terima kasih. Menikmati makan malam, terima kasih. Walaupun makanannya sederhana. Selalu ada ucapan syukur yang dipersembahkan. Itulah orang yang memuliakan Allah. Kita baca Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ia memuliakan aku. Jadi orang yang mengucap syukur, Ibrani 13 mengatakan, persembahkanlah buah-buah bibir, ucapan yang memuliakan dia, yaitu ucapan syukur. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Senantiasa ada korban ucapan syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Dia. Terus kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, itu pun walaupun itu harus dari hati yang benar.
Mengucap syukur dengan kehidupan yang benar itu memuliakan Allah. Ya, terima kasih udara lagi panas, pakaian cepat kering, ya toh. Terima kasih hujan supaya kita tidak terlalu kepanasan. Ya. Terima kasih Tuhan. Masih ada ikan, walaupun cuma sepotong. Ya. Terima kasih Tuhan, masih ada nasi sepiring. Terima kasih Tuhan, masih ada gaji saya walaupun separoh. Ya kan? Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, bangun pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk perpanjangan umur kalau ulang tahun. Terima kasih. Senantiasa mempersembahkan korban syukur. Paling besar, yang paling berharga ucapan syukur kita itu terima kasih untuk korbanmu Tuhan Yesus di kayu salib. Itu terima kasih yang terbesar. Dengan matinya di kayu salib Tuhan Yesus menebus kita. Dia buka pintu sorga, dia buka jalan baru, dia bawa kita kembali ke Firdaus. Dia bisa nanti satu waktu memberikan kembali kepada kita kesempatan makan dari buah pohon kehidupan yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Terima kasih untuk korbanmu Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tertumpah bagi saya. Sekarang saya mengerti, saya diciptakan oleh Engkau, bagi Engkau segala kemuliaan. Kita tidak hidup lagi untuk diri kita, tidak hidup lagi untuk kepentingan kita, tidak hidup lagi untuk memikirkan hari-hari cuma karir kita, pekerjaan kita, ya profesi kita, pelajaran kita. Tapi kita berhenti sejenak, kita mikirkan, apakah hidup saya sudah memuliakan Tuhan selama ini melalui karir pekerjaan saya. Orang melihat, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah tolong saya melalui Anda. Betapa bahagianya. Berharga. Tapi jangan seperti bangsa Israel. Oh, ini bangsa Israel jadi contoh paling buruk. Jangan untuk ditiru. Bangsa Israel itu makan kenyang juga bersungut-sungut. Diberi apa saja bersungut-sungut. Menemui sedikit kesulitan bersungut-sungut. Bangsa Israel itu bangsa yang keras tengkoknya, tegar tengkok. Jangan ditiru. Dan oleh karena bersungut-sungutnya bangsa Israel, maka kata Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan, jangan tiru, jadikan dia contoh. Karena begitu mereka bersungut-sungut, maka bergelimpangan mayat mereka di padang gurun, kata Rasul Paulus. Karena tidak tahu berterima kasih. Dibawa keluar dari rumah perbudakan di Mesir 400 tahun. Dipekerjakan dengan paksa, makan mungkin seadanya. Ketika mereka bebas, baru menemui sedikit kesulitan, sudah bersungut-sungut, mengomel, mempersalahkan Musa, ya, mereka membantah, melawan Harun, melawan Musa. Ini bangsa Israel enggak tahu mengucap syukur. Tuhan sudah bebaskan kita, sudah melepaskan kita dari rumah perbudakan. Yang terakhir yang kita mau dengar, bagaimana memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan harta. Kenapa Tuhan minta melalui Amsal ini, muliakan Tuhan dengan harta?
Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi kalau harta Anda untuk Tuhan, hatimu juga untuk Tuhan. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi kalau hati kita ada pada Tuhan, maka harta kita dipakai untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Betul? Nah, sudah selesai sampai ayat 10? Ayat 10. Ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kalau Tuhan minta sesuatu, Tuhan itu minta untuk kepentingan kita. Tidak pernah dia minta untuk kita melakukan sesuatu hal demi dia, tidak. Dia dipermuliakan, tapi untuk kepentingan kita. Supaya kita lebih banyak berbuah. Muliakan Tuhan dengan harta. Kenapa harta? Kenapa uang? Kenapa kekayaan? Karena satu-satunya saingan Tuhan, tandingan Tuhan, itulah kekayaan dunia, uang. Rasul Paulus bilang sama Timotius, Timotius, kasih ingat itu orang-orang kaya. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan, melainkan berharaplah kepada Tuhan yang memberikan kita hidup ini. Tidak ada orang bisa mempertahankan nyawanya karena dia banyak uang kaya, tidak. Karena orang hidup ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia, tidak. Dalam Injil Lukas diceritakan ada seorang kaya punya kekayaan berlimpah-limpah hartanya. Dia bangun lumbung-lumbung, gudang-gudang besar. Dan dia berkata, senang-senanglah hai jiwaku, padamu banyak harta yang berlimpah-limpah. Tapi apa kata firman Tuhan? Malam ini jiwamu diambil daripada engkau. Untuk siapa itu? Dan ayat itu dikunci, demikian orang yang hidup untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Lukas 12 ayat 16 sampai ayat 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku buat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan ini hasil orang sangat tanahku. kaya ini. Semua bank sudah full uangnya di dalam. Tidak ada satu bank yang terlewat. Mau bank terkenal, mau bank kecil, mau bank pemerintah, mau bank swasta, semua sudah di dalam. Di mana lagi aku simpan? Sudah bangun gudang-gudang besar-besar, rumah-rumah bagus. Terus? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Terus? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Banyak sekali jiwaku, senang-senanglah. Terus? Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia rencanakan bertahun-tahun. Dia boleh hidup bertahun-tahun. Terus? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang kaya bodoh. Orang kalau hidup bagi dirinya sendiri, tidak memuliakan Tuhan, tidak punya satu rencana tujuan yang pasti bagi hidupnya, itu disebut bodoh. Walaupun dia kaya raya. Terus? Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi yang menentukan mati hidup itu siapa? Kan Tuhan.
Demikianlah firman Allah. Malam ini jiwamu diambil daripadamu. Terus? Dan apa yang telah kau sediakan, Apa yang kau sudah sediakan? untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa nanti itu? Demikianlah jadinya dengan Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya. jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, artinya dia hidup untuk diri sendiri. Bukan kaya di hadapan Allah, memuliakan Allah. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Anak Allah. Untuk apa? Saya bekerja untuk memberi buah. Tidak lagi hidup untuk kepentingan sendiri. Dan ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 31. Sedangkan untuk makan saja itu memuliakan Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, atau bikin apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Betul? Mau makan untuk kemuliaan Allah. Coba diulangi sekali lagi. Bagus ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, Ya. lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, untuk sesuatu lain, untuk makan, untuk tidur, semua itu untuk apa? Memuliakan Allah. Hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Segenap keberadaan kita adalah untuk memuliakan Allah. Segenap, utuh hidup ini untuk kemuliaan Allah. Jangan jadi orang kaya bodoh itu, mengumpulkan harta di bumi yang dimakan ngengat dan karat hanya untuk kepentingan bersenang-senanglah hai jiwaku. Dan kata Tuhan, malam ini jiwamu diambil. Untuk siapa kekayaan yang sebanyak itu? Demikianlah Tuhan kunci, katanya, orang yang kaya untuk dirinya tapi tidak di hadapan Allah. Kekayaannya tidak dipakai untuk kemuliaan Allah. Hidup kita ini, segenap keberadaan kita harus punya satu tujuan, yaitu apa? Memuliakan Allah. Keledai muda yang tertambat dilepaskan itu juga apa? Untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, lepaskan keledai muda itu, sudah itu ditunggangi. Wow, orang mengatakan keledai mudanya luar biasa, keledai mudanya luar biasa kuatnya. Tidak ada orang berkata seperti itu, melainkan orang memuliakan Tuhan. Hosana, hosana. Keledai itu tidak dilihat, walaupun dia menikmati juga suasananya. Ya, demikianlah kehidupan kita tersembunyi di dalam Kristus, sehingga bukan kita lagi yang hidup. Rasul Paulus bilang, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang dimuliakan melalui kehidupannya. Segenap hidup kita, keberadaan kita hanyalah untuk memuliakan Dia. Makan juga memuliakan Dia, minum juga memuliakan Dia. Kerja, usaha, sekolah, menikah, pelayanan, semuanya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, tidak untuk kita.
Terpujilah Tuhan. Dengan mengetahui dari Tuhan apa yang harus kita buat di hari-hari ini di mana kita masih boleh hidup, maka kita selalu bersyukur bahwa Tuhan memberitahu gereja Tuhan harus memuliakan Allah. Kalau kamu dikaruniai kepintaran, muliakan Allah. Kalau kamu diberikan 1 talenta, muliakan Allah melalui talenta itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, pakailah hidup ini untuk suatu persembahan yang nama Tuhan diharumkan, dimuliakan. Jangan hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau Tuhan percayakan kita satu pelayanan, satu pekerjaan, jangan sembarangan kita mau meletakkannya dan memberikan kepada orang lain. Kita gantikan dengan pekerjaan yang lain. Jangan. Melainkan kepercayaan Tuhan itu kita jaga supaya hidup kita terus bisa memuliakan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan sampai ini dan kita akan bangkit berdiri semua. Mari kita mengerti, kita renungkan firman Tuhan. Sampai hari ini, sejauh hari ini, apakah saya sudah memuliakan Tuhan melalui hidup ini atau belum? Hidupku adalah sebuah penyembahan, sebuah hidup yang ditaruh di atas mezbah yang akan memuliakan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. pujian dan syukur Mari kita memuji Tuhan dan bersyukur. ku bawa Padamu hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Hidup kita diciptakan dalam kemuliaan untuk Tuhan. hidupku Menjadi berharga untuk Tuhan berharga di mata-Mu. Segala
Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kau tahu hidupku, mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan. Hidupku, penyembahan artinya memuliakan Engkau. Penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu juga Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Katakan, ku tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku, hidup yang dipersembahkan di atas mezbah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, rabasan dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan manusia. Kau tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, biar kita menyembah dengan segala keberadaan, dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada. Tapi hidup kami, hidup yang mau memberi buah. Hidup kami, hidup yang mau memuliakan Tuhan. Oh, ramaya ramasaka dalamaya ramasaka, kemuliaan-Mu. Kita sadar sekali, kita tidak pantas
hidupku Kita banyak masih kekurangan, cacat, celah, berharga tapi kita berharga di mata-Mu di sekarang. mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami, hidup yang Tuhan telah tebus, telah bayar dengan harga darah yang mahal. Dan seperti Engkau berkata melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6, kami harus memuliakan Engkau dengan tubuh kami, dengan roh kami, selama kami masih hidup. Kami mau bekerja untuk memberi buah, buah untuk kemuliaan Tuhan, buah untuk Tuhan dimuliakan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, segala yang kami miliki, profesi kami, karir, apapun Tuhan, biar kami semuanya sadar, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dari Engkau, bagi Engkau, segala kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggal kita prakteknya yang kita mau lakukan. Hidup berbuah-buah, hidup untuk memuliakan Tuhan, berbuah banyak, kata Yohanes 15. Kalau kamu berbuah banyak, maka kamu memuliakan Bapa di sorga, kata Tuhan Yesus sendiri. Biarlah hari-hari ini, di tengah-tengah masa sulit, kita mau menghasilkan buah-buah untuk memuliakan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri semua, kita akhiri ibadah pada hari ini dengan bersyukur. Kami naikkan syukur, sebab syukur itu adalah memuliakan Tuhan juga. Kami naikkan
buat Valencia Takapaha yang hari ini berulang tahun. Biarlah hidup dari orang muda ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Biarlah ia boleh mengerti, sadar bahwa tambah hidup ini adalah tambah untuk memuliakan Tuhan. Mari, terima kasih Tuhan, kami bersama mendoakan Valencia Takapaha. Biarlah anak muda ini menyadari bahwa hidupnya adalah hidup untuk Tuhan. Tambahan usia itu bagi Tuhan. Selama kami masih hidup, kata Paulus dalam Filipi, bekerja untuk memberi buah. Dan dari hasil buah ini dalam hidup kami, dalam hidup Valencia, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, jemaat yang lemah, kuatkan yang sakit, pulihkan, sembuhkan Ibu Elis, Tuhan jamah. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami hanya mempercayakan hidup kami, mempercayakan Ibu Elis ke dalam tangan-Mu, dan semua kami yang sakit, yang lemah, yang susah, yang tidak mengalami kelimpahan, Tuhan cukupkan sehingga semua terpelihara dengan baik. Kami percayakan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah turun atas hidup kami semua, hari ini sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, memberkati berlimpah-limpah hidup kita. Mulai dari hari ini, siang hari ini, sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita agar Dia dimuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat itu, dan yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus kita bersama-sama aminkan. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah yang dijadwalkan berikutnya.